Salam jumpa pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Kristi Diana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Jaban Nusra Sepekan. Jaban Nusra Sepekan kali ini merupakan produksi stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat. Segala informasi mengenai Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, informasi mengenai Desa Ende di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di Pulau Bali ada sebuah desa bernama Desa Celuk yang merupakan sentra tradisi perak dan juga emas. Dan nanti kita juga akan melihat wisata petik buah melon yang berada di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada sebuah desa adat bernama Desa Ende yang merupakan perkampungan tradisional suku Sasak dan sampai saat ini Desa Ende masih menerapkan tradisi budaya leluhurnya. Dan di Provinsi Jawa Barat ada sebuah wahana mini roller coaster yang siap menguji adrenalin para wisatawan. Seperti apa informasinya? Berikut untuk Anda. Inilah Desa Adat Ende, terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sasak Ende merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang masih menjaga erat tradisi budaya sejak masa leluhur, baik dari bangunan tradisional, adat istiadat, serta keseharian masyarakat lokal suku Sasak Lombok. Di desa wisata Sasak Ende ini, wisatawan dapat melihat keseharian masyarakat di rumah-rumah adat yang masih terjaga bentuknya sejak masa lampau. Pemuda Desa Adat Ende Yoga Irham menjelaskan, desa adat ini didirikan di awal tahun 1998 secara swadaya masyarakat atas dasar keinginan kuat masyarakat menjaga keberlangsungan budaya tradisi kearifan lokal dan diakui menjadi destinasi wisata pada tahun 2001. Keberadaan Desa Adat Ende yang menjadi warisan leluhur suku asli Lombok ini menjaga warisan dan ideologi bangsa dengan cara mempertahankan keaslian dan meneruskan warisan berupa tradisi dan budaya bangsa serta nasionalisme dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu menjaga tradisi berpakaian, berbahasa daerah, Indonesia, hingga internasional melalui jenjang pendidikan sekolah, serta mempertahankan budaya yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat ini dihuni 175 jiwa yang terdiri dari 35 kepala keluarga. Keseharian di desa adat ini sangat kental dengan budaya masyarakat Lombok terdahulu. Hal ini terlihat dari jenis bangunan dan rumah tradisional yang masih terjaga kelestariannya yang terdiri dari balai tani yang merupakan rumah tinggal tradisional, balai jajar yang digunakan sebagai balai pertemuan warga, bruga, yaitu bangunan berupa gazebo tradisional, tempat bercengkrama dan menerima tamu, serta balai alang sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil panen. Menjadi desa adat diakui tidaklah mudah. Hiruk-pikuk wisatawan yang berkunjung setiap hari menjadi tantangan tersendiri karena sangat rentan terhadap perbedaan budaya. Menjaga tradisi leluhur merupakan bagian dari menjaga ideologi bangsa. Ende ini memang berdiri dari awal 98, kemudian dijadikan sebagai destinasi yang memang diakui pemerintah itu di awal 2001. Dirintis dari 98 itu dari swadaya masyarakat yang memang berkeinginan kuat untuk menjaga keberlangsungan budaya dan tradisinya. Pertama karena memang kita sudah tinggal di rumah adat dan kenapa tidak kita jaga ini biar kedepannya generasi kita tahu bahwa oh inilah bentuk rumah asli kita memang orang Sasak. Nah, jadi hiruk pikuknya memang sudah kita alami dalam artian pertama dari masyarakatnya memang ada sebagian dari kita yang memang tidak bisa menerima perbedaan. Contoh dari wisatawan asing yang memang budaya dan tradisi memang jauh sangat berbeda. Menikmati suasana perkampungan yang asri dengan keramahan dan ketulusan masyarakat suku Sasak dalam menyambut setiap langkah wisatawan menjadi kesan bagi wisatawan asal negara Malaysia. Beberapa kesan yang didapat adalah tentang tata ruang bangunan rumah desa adat. Selain itu, suasana desa adat juga diakui sangat berbeda dengan keseharian masyarakat Melayu.
Okey, hari ni hari pertama kami sampai. Semalam kami sampai. Hari ni pertama kami mula berjalan masuk kampung adat. Alhamdulillah sini mendapat memori yang berbeza. Keadaan rumah yang berbeza, kedudukan penduduk juga di sini bagus. Bedanya dari segi benaan. Sini benaannya dari tanah. Atapnya daripada daun apa saya pun tak pasti. Daun lalang. Lepas tu kedudukan bentuk rumahnya tu amat berbeza dari sana. Dengan beragamnya suku bangsa dan etnis di negeri ini, banyak sekali kekayaan khasanah pengetahuan dan tradisi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, wawasan, dan ideologi kebangsaan. Pengetahuan dan kearifan lokal tersebut telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang telah membentuk nilai dan karakter dalam berhubungan antar individu, antar masyarakat, maupun antar manusia dengan alam sekitar. Kearifan lokal sejatinya bukan hanya warisan para pendahulu, tetapi telah menjadi nilai dan karakter bangsa. Merusak kearifan tersebut sama halnya merubah cara berbangsa, dan kearifan lokal tersebut akan terjaga dan terawat apabila nilainya dipertahankan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wahana mini roller coaster hadir di objek wisata Woodland di Desa Setianegara, Cilimus, Kuningan di tahun baru 2025. Wahana baru ini menjadi daya tarik wisatawan sekaligus menguji adrenalin pengunjung yang ingin mencobanya. Dengan tarif Rp20.000 saja, pengunjung bisa naik roller coaster dengan berkeliling sepanjang 300 meter sambil menikmati pemandangan. Selain mini roller coaster, objek wisata ini juga menghadirkan berbagai wahana lainnya seperti kolam renang, outbound, flying fox, perosotan pelangi, wahana edukasi, hingga wisata off-road forest adventure. Libur panjang tahun baru, objek wisata Woodland terus dipenuhi para wisatawan dari berbagai daerah. Suasana sejuk serta dipenuhi pepohonan pinus menjadi favorit warga untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Roller coaster Perasaannya agak sedikit tegang ya. Pokoknya ngeri-ngeri sedap. Apalagi pas tikungan itu, pas belokan. takut nggak? Ngeri. Takut, tapi ya mungkin kalau yang udah biasa dengan ketinggian mah mungkin enak juga sih ya. Karena saya mah kan takut ketinggian gitu. Jadi gimana ya, tegang aja gitu. Berani lagi kalau coba? Gak tahu deh. Nggak tahu. Baru pertama kali gimana? Baru pertama kali. Untuk wahana terbaru ya ini yang tadi udah dicoba sama teman-teman, itu mini roller coaster. Nah, itu panjang treknya kurang lebih 300 meter. 300 kelilingnya. Dengan harga tiket 20.000 saja. 20.000 saja. Terus kedepannya ini lihat sendiri, ini ada kolam renang, mungkin juga bisa terbesar juga ya di Kuningan, mungkin ya besar. Ada penambahan kolam renang 1, yang anak-anaknya ada 2. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus membludak di sejumlah objek wisata di Kuningan di momen libur panjang tahun baru 2025. Dari Kuningan, Nana Johana, TVRI Jabar melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya menjadi momen spesial bagi masyarakat Tionghoa, namun juga menjadi berkah bagi Pak Pong atau Slamet Hadi Prayitno selaku perajin barongsai di kota Yogyakarta. Dalam beberapa hari ini, ia mulai mendapatkan pesanan dari beberapa langganannya. Di rumahnya yang terletak di Pajeksan Sosro Menduran, Gedong Tengen, Pak Pong membuat barongsai dari berbagai ukuran, mulai dari ukuran mini atau mainan untuk anak-anak sampai ukuran orang dewasa. Untuk anak-anak, barongsainya dihargai Rp15.000, sedangkan ukuran tanggung Rp100.000. Untuk ukuran barongsai dewasa dengan bahan rotan dibanderol dengan harga Rp4 juta sampai Rp5 juta. Jika memakai bahan dari bulu domba, Pak Pong akan menjualnya dengan Rp8 juta sampai Rp9 juta. Untuk bahan membuat kepala barongsai, Pak Pong memanfaatkan bahan daur ulang seperti kertas sak, semen atau kardus. Untuk membuat kepala barongsai, ia memanfaatkan batu sebagai pembentuk kepala. Batu tersebut kemudian dilapisi dengan kertas yang direkatkan dengan adonan lem yang terbuat dari tepung kanji agar kuat. Proses tersebut diulang sampai 4 kali hingga mendapatkan pola dasar kepala barongsai yang diinginkan.
Dalam sehari, ia mampu membuat puluhan pola kepala barongsai mentah yang masih belum finishing, seperti dicat atau dihias dengan berbagai ornamen. Selain membuat barongsai, Pak Pong juga memiliki kelompok barongsai bernama Singa Mataram. Jelang Hari Imlek 2025, ia mengaku telah mendapatkan 10 jadwal panggilan untuk sejumlah hotel di Yogyakarta. Untuk Imlek tahun 2025 ini, Pak Pong berharap pendapatannya baik dari jualan barongsai dan permintaan pentas kelompoknya akan lebih meningkat lagi daripada tahun sebelumnya. Kan ada orang pesanan gitu, kalau pesanan itu ya dari Bali, dari Lombok, dari Papua pun bisa. Ini nanti kan caranya mau pakai bis apa pesawat gitu kan, nanti kan istilahnya kontrak joknya, jok buat tempat barongsai apa liong itu. Pak Pong mulai membuat barongsai sejak tahun 1995. Mulanya ia belajar dengan salah satu pembuat barongsai bernama Pak Dul Wahab selaku generasi awal pengrajin barongsai di kota Yogyakarta. Sedangkan kesukaannya kepada barongsai berawal saat dirinya sering diajak untuk mengikuti latihan barongsai di kawasan Malioboro yang dikenal sebagai kawasan orang Tionghoa. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Etnis Ngadu Baga di Kabupaten Ngada setiap tahunnya merayakan perayaan Pesta Adat Reba sebagai bentuk rasa syukur atas perlindungan dan berkat yang telah diterima dari Sang Pencipta dan Leluhur yang telah memberikan kehidupan serta penyertaan dalam aktivitas hidup sehari-hari untuk berkembang dan saling mencintai dan membantu satu sama lainnya dalam ikatan penuh persaudaraan. Dalam Pesta Adat Reba ada momentum indah bagi masyarakat adat untuk menarikan satu tarian sakral, yaitu tarian adat Ouwi yang merupakan pemujaan terhadap Sang Pencipta dan Leluhur akan kehidupan yang telah dirasakan oleh keturunannya untuk dilanjutkan dengan memberikan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan untuk dijunjung tinggi. Salah satu pemerhati budaya sekaligus Imam Katolik Peter Petrus Sola Dopo menjelaskan bahwa tarian adat Ouwi merupakan gambaran penghormatan terhadap nilai kehidupan yang dilambangkan dalam bentuk ubi dan dedaunan hijau yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar rasa kekeluargaan dan saling mengasihi sebagai makhluk ciptaan Tuhan bisa dirawat dan dihormati sebagaimana mestinya. Ouwi kalau secara dalam tradisi gereja Katolik, Ouwi artinya ya Tuhan. Ya Tuhan, sehingga kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan nilai pertama dalam Ouwi itu adalah nilai persaudaraan, persekutuan. Sehingga dalam Ouwi itu, dalam perayaan ini kita merayakan pesta persaudaraan. Karena nilai yang paling dijunjung tinggi pertama-tama persaudaraan. Karena dalam persaudaraan itu terjadi yang namanya rekonsiliasi, pembaharuan hidup, pembaharuan diri. Tarian adat Ouwi berbentuk lingkaran sambil melantunkan syair indah bersahutan yang dipadukan dengan hentakan kaki berirama, sangat sederhana untuk dilakukan oleh siapa saja sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk ikut bergabung dengan mengenakan kain sarung adat menambah semaraknya tarian adat Ouwi. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Pernikahan menjadi salah satu industri yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Di tengah meningkatnya tren konsep pernikahan modern yang terkesan intim dan minimalis, ternyata tidak menurunkan minat pasangan pengantin untuk mengusung pernikahan dengan adat Jawa. Para penyedia jasa atau vendor pernikahan, mulai dari desainer busana hingga jasa penyelenggara acara atau event organizer, berkolaborasi untuk menghadirkan pernikahan adat dengan sentuhan modern yang tetap menjaga keaslian budaya. Salah satu wadah adaptasi dari industri pernikahan adalah digelarnya pameran pernikahan oleh Renjana dengan tema Suluk Tembang Laras, Perjalanan Diri dan Cinta Sejati. Tahun ini adalah gelaran keempat dengan menampilkan lebih dari 100 penyedia jasa
dari wilayah Solo Raya yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan inovasi kontemporer, mulai dari tata rias, busana, dekorasi, pembawa acara, pemain hiburan, dokumentasi, hingga catering. Inspirasi dari suluk tembang laras itu jadi ada potongan bait. Jadi di literasi Jawa klasik itu ada namanya serat centini. Salah satu dari serat centini itu adalah tembang laras yang artinya itu ingin menemukan cinta sejati itu temukan dalam diri dulu dan mencari keselarasan seperti itu. Tren tradisional itu akan tetap ada tapi dipercantik dengan sisi yang lebih simpel secara modern. Kalau untuk tren 2025 ini color paletnya sesuai dengan panggung kita dan bakal banyak pemainan tirai. Kalau kemarin kan itu banyak main tuh janur, melati. Nah, ini. Melalui pameran ini sekaligus membuktikan pernikahan adat Jawa dapat terus bertahan dan berkembang dengan cara inovatif. Para penyedia layanan jasa bekerja sama menciptakan paket-paket pernikahan yang menggabungkan adat dan modernisasi. Kombinasi yang memberikan fleksibilitas bagi calon pengantin untuk merayakan hari bahagia sesuai keinginan dengan tetap menghormati dan menjaga tradisi. Tokoh pelestari budaya dari Keraton Kasunanan Surakarta, KGPHA Dipo Kusumo, mengapresiasi upaya Renjana mengemas konsep pernikahan adat Jawa dalam nuansa modern tanpa menghilangkan keaslian dan nilai-nilai budayanya. Busana pengantin adat Jawa kini mengalami banyak perubahan. Penambahan aksesoris dalam kain kebaya menjadi salah satu bentuk transformasi sehingga tampak lebih modern dan elegan. Selain itu, pernak-pernik perayaan pernikahan juga mengalami modifikasi. Dekorasi pelaminan yang dulu identik dengan gebyok kayu dan bunga melati, kini dipadukan dengan elemen-elemen modern seperti lampu gantung kristal dan dekorasi bunga kontemporer. Oke, jadi kalau di keraton pelestariannya ada, misalnya dalam hal upacaranya. Namun mengenai tata caranya, kita bisa sesuaikan dengan keadaan yang berlangsung seperti sekarang ini. Misalnya dalam upacara bentuk pakaian-pakaian yang dipergunakan, urutannya, dan sebagainya, termasuk urutan-urutan upacara-upacara, tata cara ketika mulai lamaran, kemudian siraman, sengkeran, kemudian pernikahannya atau namanya juga jonggolan, sampai resepsi. Pameran pernikahan ini tidak sekedar menghadirkan berbagai inovasi, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar program nikah gratis. Pasangan yang terpilih mendapatkan kesempatan melangsungkan pernikahan impian secara gratis, dengan didukung berbagai vendor terkemuka yang ikut serta dalam pameran. Mulai dari desain busana, perias pengantin, event organizer, hingga mahar dan cincin pernikahan. Pasangan yang terpilih kali ini berasal dari kota Semarang, yakni Nazaya dan Merlinda. Mereka mengaku sangat bahagia dan terharu mendapatkan kesempatan ini. Menarik sih, Mbak. Mewah juga. Awalnya gimana tuh? Ditawari atau bagaimana? Enggak, aku dapat dari TikTok. Terus aku nyatet nomornya itu, terus di WA, terus daftar, akhirnya dapat. Terharu, sangat terharu, Mbak. Program sosial ini berhasil menciptakan pernikahan yang tidak hanya mewah, tetapi juga bermakna. Dengan adaptasi yang terus berlangsung, industri pernikahan di Solo Raya melalui Renjana Expo berhasil memodifikasi pakem pengantin adat Jawa agar tetap relevan di era modern. Inovasi ini menunjukkan bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan, melainkan bisa berkembang seiring zaman. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jabanusra Sepekan.
sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara setiap hari Senin hingga Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menyajikan tayangan tentang kisah-kisah dan karya inspiratif di seputar Nusa Tenggara Barat. Saksikan inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Jabanusra Sepekan. Pemirsa, di Provinsi Bali ada sebuah desa bernama Desa Celuk yang merupakan pusat kerajinan perak dan juga emas di Pulau Dewata. Dan di kawasan Kemandoran, Jakarta Selatan ada sebuah toko khusus yang menjual akuarium beserta beragam hiasannya. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Desa Celuk merupakan sentra produksi kerajinan perak dan emas di Bali. Hasil kerajinan di desa ini dapat dilihat di berbagai galeri dan art shop yang memajang berbagai macam souvenir dari perak dan emas. Beragam bentuk baik cincin, gelang, anting, kalung, liontin hingga bros dapat dikreasikan secara unik. Mereka yang bertandang tidak hanya dapat membeli tetapi juga terlibat langsung dalam pembuatan perhiasan cantik tersebut. Bagi mereka yang penasaran mengagumi keindahan kerajinan perhiasan, ada baiknya berkunjung ke desa ini. Setiap hari tidak sedikit wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke lokasi ini. Salah seorang pemilik art shop di kawasan Desa Celuk, Wayan Mistresni, mengatakan hingga saat ini kerajinan khas Desa Celuk masih diminati wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan wisatawan ke art shop-nya setiap hari. Namun saat ini harga emas dan perak mengalami peningkatan sehingga berdampak pada peningkatan harga kerajinan. Karena peraknya naik sama emasnya naik kan otomatis kita jual lebih mahal. Ya tamunya kan gimana ya, kalau harga lebih mahal kan ya kalaupun mereka beli kan jadinya pasti dah untung berkurang kan gitu ya. Kualitas yang tinggi serta keunikan bentuk dan desain yang dimiliki menjadikan kerajinan emas dan perak Desa Celuk diminati pasar tradisional.
Untuk memberi kepuasan kepada pembeli, mereka juga dapat membuat sendiri perhiasan yang mereka inginkan. Katreni Soekarnate melaporkan. Dalam masyarakat Tionghoa, jenazah yang dikremasi biasanya disimpan di kolumbarium atau rumah abu sebagai penghormatan bagi orang yang sudah meninggal. Di Kota Kupang sendiri berdiri rumah abu yang keberadaannya sudah menginjak 160 tahun, yaitu Rumah Abu atau Konsi Siang Lai. Umumnya masyarakat sekitar mengenal dengan nama Klenteng Lai. Rumah abu ini terletak di Kelurahan Lailai Bisikopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rumah abu ini pada dasarnya merupakan rumah sembayang keluarga Lai. Salah satu perwakilan keluarga Lai, Ferry Ngahu, menjelaskan rumah abu Siang Lai ini pertama kali didirikan oleh Lai Voetlin dan Lai Lanvi pada tahun 1865. Bangunan utamanya terbuat dari susunan batu dan bukan beton karena pada tahun tersebut belum ada beton yang tersedia. Namun pada perjalanannya rumah ini telah beberapa kali dilakukan pemugaran dan perbaikan. Bahkan rumah ini juga pernah rusak pada saat invasi Jepang ke Kota Kupang pada tahun 1945. Sebelumnya banyak kelenteng yang didirikan oleh masyarakat Tionghoa namun kemudian hancur saat Perang Dunia Kedua. Saat ini yang tersisa hanya rumah abu Siang Lai ini. Ferry menambahkan dengan berdirinya rumah abu yang telah berumur 160 tahun ini memperlihatkan bahwa eksistensi masyarakat Tionghoa telah mewarnai perkembangan Kota Kupang dari zaman Belanda dahulu. Tentunya bangunan ini sebagai bagian saksi sejarah perjalanan Kota Kupang hingga hari ini. Dari gedung ini kita menggambarkan bahwa masyarakat Tionghoa turut ambil bagian dalam pembangunan di NTT khususnya Kota Kupang, gitu. Jadi sejarah terbentuknya kota juga kan dimulai dari LLBK ini, gitu. Karena kebetulan dia ada di LLBK, jadi sejarah Kota Kupang dimulai dari sini, gitu. Jadi kami berterima kasih kepada masyarakat yang turut menjaga juga akan kelestarian ini. Jadi gedung ini bisa berdiri sampai saat ini 160 tahun lebih. Kalau tidak didukung oleh masyarakat sekitar atau masyarakat Kota Kupang, mungkin gedung ini juga tidak akan bisa eksis gitu. Jadi inilah bagian daripada bangsa ini yang kita harus jaga, kita sama-sama karena ini bagian daripada salah satu sejarah yang ada di Kota Kupang. Ferry menambahkan rumah abu Siang Lai yang adalah satu-satunya bangunan Tionghoa yang masih berdiri. Oleh karena itu tentunya rumah abu ini sebagai simbol persatuan di balik keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Kupang yang dikenal sebagai Kota Kasih. Rumah abu ini menjadi bagian jejak langkah historis Kota Kupang sehingga perlu dijaga bersama oleh seluruh masyarakat. Kami atas nama keluarga besar Lai mengucapkan Gong Si Fa Cai, selamat tahun baru Imlek 2576. Semoga di tahun ular kita lebih maju dan terus bersemangat bahwa hidup ini harus kita perjuangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Banyak cara dilakukan orang untuk menghilangkan stres dari aktivitas cuma-cuma hingga mengeluarkan biaya. Salah satunya dengan memelihara binatang peliharaan seperti ikan. Semakin banyak orang memelihara ikan sebagai ajang refreshing dan penghias rumah membuat kebutuhan akan akuarium juga meningkat.
Berbagai macam jenis dan bentuk bak kaca itu semakin banyak diburu. Hal itu menjadi lahan basah untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Akuarium sendiri merupakan sebuah vivarium yang diambil dari bahasa Latin, viva yang artinya kehidupan serta arium yang artinya sebuah tempat, wadah atau ruang. Vivarium merupakan sebuah tempat yang dibuat dengan tujuan membuat habitat yang menyerupai ekosistemnya. Hal ini termasuk untuk ekosistem darat maupun air. Salah satu yang paling populer dari penggunaan vivarium atau akuarium adalah untuk memelihara ikan yang dari dulu hingga masa saat ini populer dan digemari banyak orang. Seiring dengan perkembangan zaman, akuarium saat ini marak di pasaran dan mudah untuk dijangkau. Beragam macam hiasan akuarium dapat dipilih untuk memberikan nuansa habitat dari ekosistem ikan. Seperti hiasan batu fosil pasir, hiasan driftwood artificial, hiasan batu bahan keramik, akar bonsai hingga batu koral. Usaha akuarium sendiri berupa bisnis ikan hias atau aquascape. Jenis ukuran dan harga akuarium pun bervariatif. Dari yang paling kecil dengan ukuran sekitar 10 cm persegi hingga berukuran besar. Akuarium dan ikan hias gitu, khusus dari Mandoran. Dulunya kan kita di Barito. Bahan bakunya yaitu dari kaca-kaca pemulung, yang orang jual kaca, orang mana jual akuarium bekas apa saya tampung di sini gitu, untuk membantu ekonomi dia juga. Jadi sambil menyelam minum air, sambil kita sedekah tapi kita usaha kan gitu. Harga variasi dari harga yang 10.000 sampai yang 300.000, 400.000 ya ada di sini lah gitu. Lagi cari akuarium kalau barangkali ada yang cocok, dan itu buat makanan ikan arwana, terus sama cari makanan ikan itu bagus sekali sini tempatnya, bagus dan banyak akuarium ukurannya, ada yang besar ada yang kecil, komplit. Tedung merupakan salah satu jenis sarana upakara keagamaan khususnya di Bali, memiliki beberapa bentuk, ukuran, warna, fungsi, dan istilah yang beragam. Desa adat Mengui termasuk desa adat Beringkit sebagai sentra kerajinan tedung atau payung tradisional Bali sejak puluhan tahun. Ratusan perajin yang tidak hanya menekuni tedung tradisional tetapi juga berkembang ke tedung modifikasi yang dijadikan dekorasi akomodasi pariwisata, biasanya untuk dekorasi, peneduh di pantai, hotel maupun tempat lainnya hingga untuk souvenir. Salah satu yang eksis adalah kerajinan tedung milik Ketut Adnyane yang usahanya dikenal dengan nama Ketut Umbrella Marker yang sudah dikenal hingga ke Eropa, Amerika, Jerman hingga Spanyol. Ketut Adnyane mengatakan dirinya melayani segala jenis tedung, baik tedung hias maupun tedung Bali untuk kebutuhan upacara. Namun saat ini permintaan dari luar negeri khususnya untuk tedung hias cukup meningkat dan dirinya mengaku kewalahan dalam berproduksi. Permintaan sekarang kita masih, saya masih full order nih. Kewalahan. Ya, kewalahan ya. Ya, kewalahan yang diekspor apa yang di lokal? Semua, ekspor sama lokalnya juga kewalahan. Sampai kadang. Kalau di bahan baku lancar, Pak? Kalau di bahan baku ya lancar. Pengerjaan yang masih dilakukan secara manual dengan bahan baku dominan bahan alam menjadikan payung dari kapal ini disukai warga asing negara tujuan ekspor. Harga tedung dibanderol mulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah sesuai dengan jenis dan ukuran. Katreni dan Soekarnate melaporkan. Adalah Andi Kuswondo, pemuda parubaya warga desa Gelinggangan, kecamatan Pringkuku, Pacitan. Di rumahnya, ia memajang sejumlah karya lukisan bakar hasil karyanya sendiri. Kemampuan dan keahliannya melukis bakar ini ditekuni secara otodidak. Dengan memanfaatkan limbah kayu dan kayu lapis atau triplek yang ia peroleh di tempat kerjanya. Melukis bakar ini perlu teknik khusus dan memerlukan alat mirip pena yang di ujungnya lancip dan mengeluarkan bara api. Alternatif alat lainnya, ia bereksperimen dengan menggunakan kawat nikelin.
Logam tahan panas itu lalu dihubungkan ke dua kutub listrik. Untuk pengaturan suhunya, ia pasang potensiometer dan adaptor 3 ampere. Proses melukis bakar ini diawali dengan membuat sketsa di lembaran kayu atau triplek. Contohnya gambar ini, biasanya dikirim oleh pemesan. Setelah sketsa selesai dibuat, barulah dicat. Untuk menyelesaikan satu karya, ia butuh waktu 3 hingga 5 hari. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Bahkan untuk lukisan ukuran besar, ia selesaikan sampai seminggu. Awalnya sih ya dari kerjaan Mas, banyak sisa bekas triplek yang tidak dipakai. Dari situ kayak ada ide lah untuk memanfaatkannya itu. Terus emang dari kecil saya suka gambar. Jadi coba saya bikin sketsa gitu, terus ya bisa jadinya kayak gitu. Awalnya dari solder, kalau dari solder itu tidak terlalu panas, hasilnya tidak terlalu hitam gitu. Jadi saya bikin yang dari kawat nikelin dari pemanis itu juga, langsung dari trafonya. Untuk harga lukisannya, ia mematok beragam, tergantung medianya. Untuk media kayu tentu lebih mahal dibanding triplek. Selain itu, tingkat kesulitan dan kerumitan juga mempengaruhi harganya. Harga yang ia patok 200 hingga 600 ribu rupiah. Banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat. Bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara, setiap hari Senin hingga Kamis, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menyajikan tayangan tentang kisah-kisah dan karya inspiratif di seputar Nusa Tenggara Barat. Saksikan inspirasi kita setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Jabanusra Sepekan. Pemirsa, menikmati perbukitan sembari mengunjungi kebun buah menjadi salah satu tempat wisata baru di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu kita akan menikmati lezatnya laksa dan juga toge goreng khas Bogor di Provinsi Jawa Barat. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Mengusung konsep wisata petik melon, Wana Delima Orchard berlokasi di lereng perbukitan Menoreh, tepatnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta menjadi alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Selain bisa merasakan sensasi memetik melon secara langsung dari pohonnya, di tempat ini pengunjung juga bisa belajar menanam hingga memanen dengan konsep hidroponik. Mulai dibuka tahun 2024 lalu, wisata ini ramai dikunjungi wisatawan, mulai dari lokal, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, hingga luar Pulau Jawa. Beberapa jenis melon yang ditanam di tempat ini beraneka ragam, mulai dari Sweet Honey hingga Sunset Bliss. Selain memiliki daging tebal, melon unggul ini juga memiliki rasa manis dan tekstur yang sangat renyah. Dalam kondisi matang sempurna, melon ini memiliki berat antara 1 hingga 1,5 kg dengan harga Rp35.000 per kilogram. Seru karena di sini kan wisata edukasi ya, jadi selain emang untuk healing gitu juga bisa menambah wawasan gitu. Untuk melonnya sendiri tadi kan saya nyoba yang Sweet Honey ya, itu memang beda dari melon biasanya karena dia dari teksturnya sendiri itu emang lebih crunchy dan juga emang lebih manis gitu. Selain melon, di lokasi ini wisatawan juga bisa memetik buah lainnya, seperti anggur. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan seperti domba, sapi, hingga kelinci. Sehingga tempat ini sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Saat ini kuliner berbahan dasar toge semakin langka di Bogor. Untuk menikmati kelezatan makanan ini, kita bisa mengunjungi Jalan Raya Cibung Bulang, tepatnya depan Polsek Cibung Bulang, Bogor. Di tempat ini masih ada penjual setia yang selalu ramai oleh pembeli. Laksa yang terdiri dari toge, ketupat, tahu, onco merah, dan daun kemangi diguyur dengan kuah kuning beraroma rempah, lalu ditaburi bawang goreng menjadi makanan yang menggoda. Sementara toge goreng yang berbahan dasar toge dan kupat dibanjur dengan tauco dan rempah khas. Kedua makanan ini cukup terjangkau dengan harga Rp15.000 per porsinya. Pengunjung asal Bogor, Lili mengaku bahwa laksa saat ini sudah cukup langka ditemui di Bogor. Terus jarang sekali kan yang jual cuma untuk harganya juga. Sang pemilik kedai laksa, Ibu Entin mengaku, baik hari biasa maupun hari libur, kedainya selalu ramai pengunjung. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual lebih dari 100 porsi laksa. 15, kalau laksa sama 15. Kalau Sabtu Minggu gini rame biasanya Bu ya? Kalau liburan biasanya rame? Biasa aja lah. Kalau rame-rame. Bagi pecinta kuliner Bogor, tidak lengkap rasanya jika belum mencoba laksa dan toge goreng khas yang kini semakin sulit ditemui. Di kawasan Bogor Barat, ada satu tempat yang masih setia menyajikan kedua hidangan legendaris ini, yaitu kedai laksa dan toge goreng Bu Entin. Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Petani jahe di Lombok Barat menggunakan pupuk organik dari limbah rumah tangga sebagai penyubur tanaman jahe. Sampah-sampah itu terdiri dari dedaunan, buah-buahan, nasi basi, dan potongan sayur sisa memasak.
Limbah rumah tangga tersebut lalu difermentasi selama berhari-hari hingga nanti seluruh sampah makanan itu terurai dan menghasilkan pupuk organik yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman dan sangat baik untuk tanah. Salah seorang petani jahe, Junaidi, mengatakan produktivitas budidaya jahe semakin baik menggunakan pupuk organik dari limbah sampah rumah tangga. Selain mendapatkan keuntungan dari hasil panen jahe, juga dari penjualan pupuk organik tersebut. Prinsip kerjanya sangat sederhana, dari alam kembali ke alam. Ia berharap para petani di Pulau Lombok juga menggunakan pupuk organik, sebab penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan dapat memutus ekosistem rantai makanan dan merusak struktur tanah. Nah, jadi kenapa kita pakai pupuk organik ini? Untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat. Intinya untuk limbah-limbah masyarakat kita olah jadi organik untuk perawatan di media tanam jahe kita ini. Jadi yang dirasakan sama masyarakat sekarang sudah dari limbah masyarakat yang biasa terbuang ke sana ke sini kan. Jadi membuat lingkungan kita tidak sehat. Junaidi menambahkan bahwa petani di Pulau Lombok tidak akan mengeluh soal kelangkaan pupuk di musim tanam padi jika mencoba cara tersebut. Sebab penggunaan pupuk organik sangat ramah lingkungan dan mudah dibuat oleh petani dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Siapa sangka kebun melon ini dulunya merupakan lahan kosong bekas ditanami pohon kurma yang gagal panen. Berkat keuletan dan tekad yang kuat, lahan ini sekarang menjadi kebun melon premium yang bisa hasilkan untung jutaan rupiah. Lahan dengan luas sekitar 15 kali 35 meter ini oleh Fatkul ditanami ribuan pohon 3 jenis buah melon dengan kualitas premium, yakni Sakata Glamour, Honey the Blues, dan Sweet Lavender. Ditanam sejak bulan November tahun 2024 lalu dan di bulan Januari ini, melon-melon tersebut mencapai panen rayanya. Namun bukannya menjual kepada tengkulak atau supermarket buah pada umumnya, Fatkul justru menjual melon-melonnya dengan konsep petik sendiri dan pilih sendiri sepuasnya kepada pembeli. Untuk semua jenis melon tersebut dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilogram. Karena dibuka untuk umum dan bebas memilih, pembeli dengan sukacita datang untuk memetik sendiri. Selain menyenangkan bisa memetik sendiri, buah melon premium ini rasanya juga sangat manis dan tekstur buahnya renyah. Ini dari mana? Dari statusnya teman saya. Terus kemudian datang ke sini sendiri sama siapa? Sama teman-teman, tadi kebetulan anaknya teman saya dari sini, akhirnya saya meluncur karena masih belum ramai. Belum ramai. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25. Sebelumnya pernah merasakan melon seperti ini, rasanya gimana? Enak, Pak. Iya, manis. Enaknya gimana? Manis, renyah. Gitu enggak? Iya. Untuk konsepnya ini awalnya sih kita untuk ini ya, kebutuhan apa ini dari luar ya, kebutuhan untuk konsumen dari luar market gitu. Tapi karena awal ini kan kita coba-coba, pengen buka wisata petik, ternyata ya alhamdulillah banyak yang pengunjung yang datang. Ada berapa jenis melon di sini? Untuk jenisnya, alhasil pada saat panen seperti saat libur panjang Isra Mi'raj dan tahun baru Imlek ini, melon-melon premium ini pun selalu menjadi incaran warga dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto karena harganya yang miring dan juga rasanya yang lezat. Rencananya kebun petik sendiri melon premium ini akan dibuka untuk umum hingga libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek selesai. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Jabanusra sepekan kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan beragam informasi menarik lainnya di Jabanusra sepekan episode berikutnya. Saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.